Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas Gizi 5B beranggotakan Fazlina Silvi Baroroh, Dina Rohadatul Safitri, dan saya Danur Iksan akan sedikit menjelaskan tentang epidemiologi double burden of malnutrition. Apa itu double burden of malnutrition? Ini adalah fenomena baru yang disebut juga sebagai beban gizi ganda. Beban gizi ganda atau double burden of malnutrition atau DBM adalah suatu konsep yang pertama kali disajikan sekitar 1 dekade yang lalu, yang berarti inkonsistensi kekurangan gizi dan kelebihan gizi, baik makronutrien maupun mikronutrien di sepanjang kehidupan pada populasi, masyarakat, keluarga, dan bahkan individu. DBM terdiri dari gizi kurang dan juga gizi lebih. Gizi kurang diantaranya stunting, wasting, dan underweight, dan gizi lebih terdiri dari overweight dan obesitas. Berikut adalah contoh individu yang wasting, stunting, dan underweight. Pada individu yang sebelah kiri ini, terlihat tubuhnya normal, jadi dia tidak ada wasting, tidak stunting, dan juga tidak underweight. Pada individu yang kedua yang bercelana biru ini, terlihat badannya kurus sehingga ia bisa dikatakan sebagai wasting, namun tinggi badannya masih berada pada rata-rata anak seusianya, jadi dia tidak dikategorikan sebagai stunting dan underweight, dan karena dia tidak kurus bisa dikategorikan juga sebagai underweight. Dan pada individu yang ketiga, yaitu anak yang bercelana berwarna hijau, ini terlihat berat badannya itu tidak kurus ya, jadi masih terhitung normal. Namun tinggi badannya di sini berada di bawah rata-rata pada anak seusianya, sehingga ia dikatakan sebagai stunting dan juga underweight. Lalu selanjutnya adalah gizi kurang. Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan, ditandai dengan badan yang kurus. Selanjutnya stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia dan tetap menjadi tantangan utama, ditandai dengan tinggi badan yang relatif pendek. Dan yang ketiga yaitu underweight adalah indikator kekurangan gizi yang tidak membedakan antara kekurangan gizi jangka pendek atau wasting dan jangka panjang atau kronis atau stunting. Berikut adalah kondisi gizi kurang di Indonesia. Pada kondisi wasting, anak usia di bawah 2 tahun pada 2007 sampai 2008 mengalami penurunan dari 13,6% menjadi 10,2%. Untuk stunting, anak yang berusia di bawah 2 tahun pada 2007 sampai 2018 itu mengalami penurunan dari 36,8% menjadi 30,8%. Sedangkan pada kategori underweight, anak usia di bawah 2 tahun pada tahun 2007 sampai 2018 mengalami penurunan dari 18,4 menjadi 17,7. Data ini bersumber dari Riskesdas tahun 2018. Selanjutnya yaitu gizi lebih. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Fazlina Silvi Baroroh. Kepada Fazlina dipersilakan. Selanjutnya ada kasus gizi lebih. Prevalensi kegemukan IMD lebih dari sama dengan 25 sampai kurang dari 27. Dan untuk obesitas, IMD lebih dari sama dengan 27. Untuk di kalangan orang dewasa meningkat tajam, dan untuk obesitas
sekarang menjadi tantangan masalah gizi terbesar di masa depan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam 5 tahun ini, antara tahun 2013 hingga tahun 2018, prevalensi obesitas telah meningkat 6% dan lebih tinggi dari target RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk pada kelompok anak di bawah usia 5 tahun, prevalensi kelebihan berat badan per tinggi badan lebih dari 2 skor menunjukkan tidak ada peningkatan. Sekitar 7% anak balita diperkirakan mengalami kegemukan pada tahun 2018. Kementerian Kesehatan tahun 2018. Selanjutnya ada epidemiologi gizi kurang. Menurut Kemenkes tahun 2019, gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurun panjang, badan atau tinggi badan kurang dari min 2 sampai dengan min 3 standar deviasi dan lingkar lengan 11,5 hingga 12,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Selanjutnya ada etiologi gizi kurang. Ada penyebab langsung, yaitu makanan dan penyakit infeksi dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Asupan makan sangat mempengaruhi status gizi. Apabila tubuh memperoleh asupan makan yang dibutuhkan secara optimal, maka tubuh akan bagus pertumbuhan fisiknya, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan akan berlangsung maksimal, sehingga status gizi pun akan optimal, menurut Al-Masyir tahun 2002. Selanjutnya ada penyebab tidak langsung. Untuk penyebab tidak langsung, yang pertama ada ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Yang kedua ada pola pengasuhan anak yang kurang optimal. Dan yang ketiga ada pelayanan kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai. Selanjutnya ada interaksi antara host, agen, environment, dan status gizi kurang. Untuk agen merupakan salah satu penyebab utama terjadinya suatu penyakit atau masalah. Pada kasus ini, yang bertindak sebagai agen adalah zat gizi yang terkandung dalam makanan, akibat dari kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi. Selanjutnya ada host, yang merupakan manusia yang kemungkinan terpapar atau berisiko terhadap munculnya masalah kesehatan. Pada kasus gizi ini, manusia bertindak sebagai host. Selanjutnya ada environment atau lingkungan yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan biologi, maupun lingkungan fisik. Selanjutnya ada epidemiologi gizi lebih. Yaitu ada overweight dan obesitas yang merupakan masalah berat badan lebih. Ada dua, yaitu overweight dan obesitas. Overweight dan obesitas ini terjadi di seluruh negara dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Global Nutrition Report, sebanyak 10% penduduk dewasa di Indonesia mengalami berat badan lebih atau overweight, dan sebanyak 2% mengalami obesitas. Data ini menurut WHO tahun 2008. Berikutnya ada dampak gizi lebih. Kegemukan merupakan suatu faktor resiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, hati, kantong empedu, kanker, dan lainnya. Kemudian ada faktor resiko gizi lebih. Gizi lebih dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Yang kedua ada faktor psikologis, faktor aktivitas, faktor konsumsi energi yang berlebihan, pengetahuan tentang gizi yang kurang, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua, kebiasaan makan, konsumsi obat-obatan, stres, pola hidup yang kurang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Baslina. Baik,
Selanjutnya ada interaksi antara host, agen, dan lingkungan dalam kasus gizi lebih. Yang pertama host adalah manusia yang terpapar, yang kemungkinan terpapar atau beresiko terhadap suatu penyakit. Dalam gizi lebih manusia ini berperan sebagai host atau pejamu. Kemudian yang kedua ada agen. Agen adalah agregat yang keberadaannya atau ketidakkeberadaannya mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Kemudian yang ketiga ada lingkungan. Nah, di sini adalah keadaan lingkungan ini dapat dibedakan dalam 3 keadaan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan juga lingkungan sosial ekonomi. Next. Kemudian ada dampak double burden of malnutrition. Yang pertama ada gizi kurang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gizi kurang pada balita membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental. Yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Nah, di bawah ini ada beberapa dampak buruk gizi kurang. Yang pertama ada rendahnya produktivitas kerja, kehilangan kesempatan sekolah, dan kehilangan sumber daya karena biaya kesehatan yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada gizi lebih. Yang pertama, mempercepat proses penuaan. Kedua, gangguan kecerdasan. Kemudian yang ketiga, resistensi insulin. Kemudian yang keempat, kanker, osteoartritis, koleliatis, dan yang terakhir, kematian pada usia muda. Kemudian yang ketiga, dampak dari obesitas. Yang pertama, dari aspek ekonomi obesitas ini mempunyai dampak terhadap peningkatan resiko kesakitan dan kematian. Oleh karena itu, biaya kesehatan penderita obesitas 25% lebih tinggi dari orang dengan berat badan normal. Next. Pencegahan dan penanggulangan double burden of malnutrition. Berikut ini adalah caranya. Pencegahan dan penanggulangan gizi kurang. Yang pertama, upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Kemudian yang kedua, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Kemudian yang ketiga, peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan ini dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu seperti posyandu hingga puskesmas dan juga rumah sakit. Kemudian yang keempat, peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG. Kemudian yang kelima, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Kemudian yang keenam, peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian yang yang ketujuh, intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium. Kemudian yang kedelapan, peningkatan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kesembilan, upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, iodium, dan zat besi. Kemudian yang ke-10, upaya pengawasan makanan dan minuman. Dan yang ke-11, upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Next. Nah, pencegahan dan penanggulangan masalah gizi lebih. Yang pertama, aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, misalnya tidak merokok dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penyediaan makanan sehat dan mempercepat perbaikan gizi. Kemudian yang keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan pendidikan hidup sehat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih.